maka di dalam surat Al-Fatihah tidak disebutkan asyukur tapi alhamdulillah. Itu untuk menunjukkan bahwa di Al-Fatihah itu kita dianjurkan untuk senantiasa bersyukur di setiap kondisi, menunjukkan bahwa memang kita sebagai makhluk. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan sampai dengan yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, malam hari ini sesuai poster atau di flyer ini pasti berseri ya. Makhrajul huruf ini banyak materinya ya, dan saya mencoba untuk membuat berseri gitu, supaya memang kita fokus nanti makhrajul huruf ini tidak semua kita bahas, tapi pelan-pelan. Nah, sebelum masuk ke sana, dalam ilmu hadis atau dalam keilmuan itu kita kenal dengan istilah sanad. Ini kalau di pesantren, kalau kami dulu ngaji di pondok itu belajar tentang namanya mustalah hadis. Mustalah hadis. teman habis ada ya. Sisi mana? Oh iya, nanti aja dua di sini. Mustalah hadis itu asal usul hadis atau Ini disebut nggak ada ya? dengan Nggak ada. kita belajar tentang sanad hadis. Apa itu sanad? Sanad itu ketersambungan. Jadi kalau kita menerima satu hadis, misalnya innamal a'malu binniyat, itu kita dapat itu dari siapa? Nah itu kan biasanya pasti ada gurunya. Guru itu dari siapa? Nah nanti gurunya, guru kita dari siapa lagi, sampai nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan sanad. Sanad itu sandaran. Ya. Nah, kenapa ilmu itu perlu ada sanad? Nah ini memang ada fenomena sekarang di mana ilmu itu bisa dengan mudah dicari di YouTube. Nah, di kaidah keilmuan sebenarnya nanti itu ada dua kategori, di mana YouTube bisa menjadi optimal dan juga bisa menjadi masalah. Kapan itu menjadi optimal? Pada saat kita memang tidak punya akses, tidak punya guru secara langsung untuk belajar ilmu agama, umpamanya jauh gitu ya. Tapi kalau memang itu memungkinkan belajar dan apalagi ada di sekitar kita, itu diwajibkan untuk belajar langsung. Jadi umpamanya ada satu kondisi di mana orang sedang berlayar, cari masjid susah, apalagi majelis ilmu kan susah ya. Maka bisa di-download itu video-video ceramah, kemudian video-video yang memang tentang keagamaan itu diperbolehkan. Tapi ada satu yang memang tidak bisa. Contohnya apa? Makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu harus ada gurunya langsung, tidak bisa cuma YouTube. Kalau YouTube hanya penjelasan. Sedangkan makhrajul huruf itu diharuskan ada gurunya. Sehingga ini nanti akan menjadi alarm. Apakah yang kita baca itu kira-kira sesuai nggak dengan kaidahnya? Gitu ya. Nah ini yang pertama akan saya bahas adalah tentang jalur riwayat yang biasa kita baca di dalam ibadah kita sehari-hari. Namanya jalur riwayat sanad. Yang kita pakai itu namanya riwayat Hafiz. Ya. Di kita itu namanya riwayat Hafiz. Beliau lahir tahun 90 Hijriah dan wafat tahun 180 Hijriah, berarti kurang lebih berapa tahun? 90 tahun beliau hidup, atau 708 Masehi sampai dengan 798 Masehi. Nah, Imam Hafiz ini adalah salah satu perawi atau periwayat dari bacaan Quran. Ingat ya, jadi yang kita baca sekarang, kenapa dibaca Maliki Yaumiddin? Ada juga yang bisa, kalau yang ikut kajian kemarin,
Maliki yaumiddin bisa dibaca dua, yaitu bisa maliki yaumiddin, maknanya panjang. Ada juga yang boleh dibaca langsung, maknanya tidak panjang, sama-sama benar. Maliki yaumiddin, maliki ya, maknanya tidak panjang. Itu juga diperbolehkan. Kemudian ada juga umpamanya di ghairil maghdubi, ya, mana? Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang berhenti di situ, ada juga yang dilanjutkan. Seharusnya menurut Imam Hafiz kalau bacaan Hafiz itu dilangsungkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti di situ. Ya, kajian kita kemarin berhenti di situ. Dibalik ke ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kedua tuh. Tadi berhenti ya, di siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Yang biasa kita dengar. Nah, menurut Imam seharusnya itu disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, di situ berhentinya. Kemudian diulangi lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru diselesaikan. Itu riwayat yang kedua. Bagaimana kalau seandainya disambung? Itu juga boleh. Ghairil maghdubi sampai dengan ke sana disambung dengan sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Jadi berarti ada tiga ya. Jadi satu tadi dibacanya siratal an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Kemudian nafas sekali baru ghairil. Ada yang disambung. Jadi kalau dengar itu bukan salah, memang begitu. Seharusnya begitu. Nah, jadi terkait itu boleh dibaca yang mana saja, ya, yang mana saja boleh. Nah, ini salah satu perawi dari qiraah, ya, dari bacaan Al-Quran. Nama lengkapnya adalah, untuk pengetahuan saja, nama lengkapnya adalah Abu Amr Hafiz bin Sulaiman. Abu Amr Hafiz bin Sulaiman, maka disebut dengan Imam Hafiz. Nah, mata rantai sanadnya bagaimana? Dari Asim, kemudian Asim didapat dari Abu Abdurrahman bin Hubayb, kemudian Abu Abdurrahman bin Hubayb mendapatkan sanadnya juga dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dapat dari Utsman bin Affan, Utsman bin Affan dapat dari Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib kemudian mendapatkan ilmu juga didapat dari Ubay bin Ka'bah, kemudian didapat juga dari Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit langsung dari Rasulullah. Berarti bacaan dari yang biasa kita baca itu bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Makanya kenapa ilmu sanad ini penting, apalagi di hadis. Hadis itu tidak bisa sembarangan, ini hadis sahih, hadis dhaif, itu tidak bisa. Ada ilmu tersendiri namanya mustalah hadis. Ini mempelajari nanti tentang apakah hadis ini bersumber benar nggak langsung ke Rasulullah SAW. Kalau itu nanti tidak bersumber, maka ada yang mengatakan nanti mursal, dhaif, gitu. Itu nanti ilmu hadis yang menjelaskan. Kemudian sekarang karena kita mau belajar tajwid, pertanyaannya tajwid itu apa sih? Tajwid. Jadi menurut bahasa, tajwid itu adalah membaguskan sesuatu. Jadi kalau kita posisinya sedang membaguskan sesuatu, secara bahasa namanya tajwid. Ya, mau misalkan kita sedang mengecat rumah, itu secara bahasa tajwid namanya, membaguskan sesuatu. Tapi menurut istilah adalah memberikan setiap huruf segala hak-hak dan hukum. Ya, jadi memberikan setiap huruf segala hak-hak dan hukum yang berhak dimilikinya. Ini nanti poinnya. Jadi makhraj itu ternyata tidak sembarangan kita ucap. A itu tepatnya di mana? A itu coba di mulut itu adanya di mana itu? Ha, kho, go itu di mana adanya? Nah, itu dibahas di ilmu tajwid. Apa tujuan mempelajarinya? Adalah agar terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Kenapa kok kita harus mempelajari ini gitu? Kenapa kok sampai makhraj huruf kita harus sesuai tuntunan? Karena yang kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan firman biasa, bukan kalam biasa, itu masalahnya.
Kalam ini kalam istimewa yang langsung dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena dari Allah langsung, kemarin kita sudah belajar, nanti saya coba review ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan pada saat itu dilakukan, maka akan berubah secara makna. Nanti kita ulas sedikit ya di minggu lalu. Nah, kemudian hukuman pelajari tajwidnya apa? Fardu kifayah. Tapi mempraktekannya hukumnya fardu ain. Ingat tuh. Jadi menghukum mempelajarinya itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah di hukum kurban kita belajar tuh. Itu hukum yang berlaku untuk kolektif. Satu orang di satu kampung sudah belajar ilmu tajwid, maka gugurlah kewajiban yang lain. Cuman permasalahannya ini berlaku untuk fardu ain. Kenapa? Karena dipakai untuk sholat. Karena untuk dipakai sholat, maka ingat kaidah di awal-awal saya sampaikan bahwa setiap segala sesuatu yang menempel pada perkara wajib bisa menjadi wajib, gitu ya. Jadi karena ini dipakai untuk sholat, maka mempelajarinya, mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu qiraat, kemudian mempelajari makhrajul huruf menjadi wajib. Nah, yang wajib itu nih catatannya nih. Yang wajib itu belajarnya, bisanya mah enggak. Itu catatannya. Jadi umpama yang udah belajar memang udah begini gitu, paralel misalkan gitu kan, nggak ada masalah. Yang agama wajibkan itu catatannya adalah belajarnya. Kalau untuk hasilnya kita serahkan saja sama Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Berikutnya adalah coba kita review yang minggu lalu. Barangkali ada bapak-bapak yang memang belum hadir kemarin kan. Kita coba review ya. Berapa menit? Jadi saya cantumkan di sini di tulisan saya ini ada, ini semua bersumber dari kitab ya. Saya pakai banyak kitab referensi. Ada Kasifatus Saja, ada I'anatul Thalibin, kemudian ada Fathul Qorib yang saya bawa di sini. Ini Fathul Qorib, kitab utama kita, kitab kajian utama. Yang lainnya banyak. Saya juga melihat dari tafsir-tafsir yang ada, bagaimana menjelaskan dengan lebih jelas ya, dari arti-arti yang ada di sini. Nah, coba kita lihat di awal di minggu lalu, ini review saja, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang paling banyak adalah di ha dengan di ha. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu benarnya kalau dibaca secara makhraj huruf yang benar. Tapi kalau tidak, bagaimana? Ha menjadi ha kebolak-balik umpama. Bismillahirroh. Ha menjadi ha. Bismillahirrohmanirrohim. Apa efeknya? Apa implikasinya kepada makna? Yang tadinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berubah makna menjadi dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Jauh tidak kira-kira itu? Jauh. Satu huruf saja berganti, ha menjadi ha. Itu luar biasa berubah makna. Ini yang disebut dengan lahan jali, kesalahan yang jelas dan berubah makna. Minggu lalu sudah saya bahas. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ha menjadi ha. Al-ha dengan al-ha itu beda makna. Yang benar alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahannya pertama di ha, kemudian di a. Alamin. Apa implikasinya kalau salah? Pertama, segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Itu kalau yang benar bacanya. Bagaimana kalau ha? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alif bukan ain, maka artinya segala diam, pasif dan mati hanya milik Allah. Tuhan pemelihara segala penyakit. Jauh tidak? Jauh juga itu, ya. Dua. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dibaca benar. Kalau enggak gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi seperti di Bismillah, Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Maknanya jadi jelas gitu ya. Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Ada tasdid di sini, nanti saya jelaskan.
Di huruf Al-Fatihah itu ada tasydid dan alif yang harus dibaca, wajib dibaca. Nanti saya jelaskan. Itu terdapat di kitab Kasyifatus Saja. Bahkan sampai ke tasydidnya itu ternyata punya makna. Makanya kenapa dibacanya harus betul-betul fasih. Maliki Yaumiddin maknanya dibaca panjang. Dalnya di dalnya itu ada tasydid harus dibaca. Kalau yang benar maknanya yang menguasai hari pembalasan. Kalau tidak bagaimana? Maliki. Ini dibaca panjang maknya, lamnya, kafnya pakai ya di sini. Maliki dipanjangkan ki-nya menjadi maknanya memberi spasi di maliki ya, di Yaumiddin itu maksudnya itu menjadi masalah karena pengertiannya menjadi yang menguasaiku atau yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan. Jadi yang hari pembalasan itu Tuhan atau Robnya itu artinya jadi begitu. Jadi kalau ki di sini maliki ini menjadi Yaumiddinnya yang menjadi Tuhannya, bukan Allahnya, gitu. Jadi Yaumiddin ini yang menjadi Tuhan, bukan Allahnya. Itu di ilmu tajwid, di ilmu nahwu dipelajari. Ini rujuknya kemana? Balikannya kemana? Yang ini maliki ini. Kalau dia menjadi sifat Allah, maka menjadi naat namanya, menjadi sifat Allah. Maka kenapa di sini dibaca maliki, bukan maliku? Karena Allahnya sendiri di Bismillah sudah jer, gitu, sudah kasroh. Karena dia mensifati Allah, Allahnya sendiri harokatnya kasroh, maka ki-nya harus dibaca juga kasroh. Itu di ilmu nahwu dipelajari. Berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya tidak ditasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ditasydid bermasalah. Artinya menjadi hanya kepadamu kami lebih abadi dari engkau. Kalau yang benar tadi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau yang benar, kalau dibaca tidak ditasydid bagaimana? Jauh maknanya menjadi kami lebih abadi dari engkau. Jauh tidak? Jauh ya. Tidak dibaca tasydid saja sudah begitu. Dan kami meminta perpanjangan waktu. Itu artinya tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ditasydid. Kalau tidak wa iya itu tidak ditasydid. Wa iya, tidak wa iya. Itu sudah salah makna. Kami lebih abadi dari engkau. Bahaya itu. Itu sudah musyrik ya. Bahaya. Makanya kita perlu belajar seperti ini. Berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Yang benar artinya adalah tunjuki kami jalan yang lurus. Bagaimana kalau ihdinas sirat? Kemarin dijelaskan shad dengan sin. Nah, ini sering ketukar-tukar nih. Shad dengan sin. Memang secara makhrajul tempatnya itu sama. Di ujung lidah ketemu pangkal gigi. Jadi kalau ini umpamanya bibir atas, ini bibir bawah. Ini bibir bawah, kemudian ini gigi, ini lidah. Lidahnya itu harus ketemu di bawah tuh. Maaf nih, yang ada di sini. Sin, shad, sin, shad. Nah, nanti bedanya di sini ada namanya isti'la dengan istifal. Isti'la dengan istifal. Nah, ini bedanya nanti di sini. Isti'la itu, shad itu nanti yang ujung lidah ini harus ketemu di ujung tenggorokan. Shad di sini. Kalau ini tenggorokan, lidah itu harus ketemu ini. Shad, bedanya shad. Tapi kalau sin itu tidak. Sin itu posisinya nanti di bawah saja. Nanti lebih jelas gitu ya. Review saja. Nah, kalau dibaca ihdinas sirat sin, maka menjadi berikan kami sertifikat segundikan atau setumpukan seperti tumpukan penduduk unta. Sad menjadi sin, artinya jadi sertifikat. Jauh ya sertifikat. Itu ya. Berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pertama di masalah biasanya tadi sirat dibaca sin, itu juga sama.
Kalau yang benar, siratal ladzina itu adalah yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Kalau dibaca salah, sirat bukan sin tapi bukan shad tapi sin, siratal ladzina, tak menjadi to menjadi tak, harusnya to menjadi tak karena mirip. Jadi sirotol aja, sirotol bukan sirotol, bukan gitu tapi sirotol. Nah, dibaca biasa begitu, maka artinya nih, perhatikan, yaitu sertifikat orang yang engkau benci, engkau beri, seperti auman singa yang keras, dan sertifikat seujung kuku, dan sertifikat yang ngeles. Jauh. Waladolin itu artinya ngeles, jadi luar biasa jauh ya. Jadi kesimpulan di minggu lalu adalah kita sudah belajar tentang lahan jali, kesalahan yang jelas, dengan lahan kopi, kesalahan yang samar. Maka di sini kita bisa memahami bahwa Al-Fatihah itu, Al-Fatihah sendiri itu memerlukan ilmu yang juga tidak sembarangan. Harus kita terus kaji, terus gali, dan mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, jadi yang tidak tahu tadinya atau yang belum mengerti bisa mengerti, yang belum tahu menjadi tahu, dan yang sudah bisa mudah-mudahan menjadi lebih lancar. Baik, kita masuk ke materi utama, itu tadi selingan saja. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja itu dijelaskan ada 14 yang menjadi syarat Al-Fatihah. Ingat, Al-Fatihah sendiri itu punya syarat. Makanya kenapa Al-Fatihah ini menjadi topik tersendiri di dalam rukun sholat. Kalau yang lain hampir tidak dibahas secara spesifik, tapi Al-Fatihah itu dibahas secara spesifik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan makhrajul huruf. Yang orang-orang, kalau mungkin di kita ini terutama di Bandung, saya belum tahu pusatnya di mana gitu ya, yang terkait makhrajul huruf. Kalau di sana gitu di Banten itu makhrajul huruf itu biasanya satu paket. Jadi gurunya itu sudah memang ahli baca kitab, kemudian beliau juga ahli tafsir, kemudian beliau juga memang ahli qiraat, jadi kayak satu paket gitu. Nah itu yang alhamdulillahnya saya dikasih kenikmatan itu. Jadi berguru sama guru-guru yang memang secara keilmuannya bersandar gitu, alhamdulillah. Nah yang pertama adalah Fatihah itu harus dibaca tertib. Jadi Bismillah sampai waladhdallin itu jelas itu harus dibaca tertib dan runut. Yang kedua namanya mualah. Mualah itu berkelanjutan. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan Al-Fatihah itu tidak boleh dalam 2 nafas membacanya. Umpama, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 nafas langsung tarik alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu 1 nafas ya. Nah, tidak boleh 2 nafas. Kalau 2 nafas batal. Di kitab ini menjelaskan kitab Kasyifatus Saja, kemudian kitab-kitab yang lain di kitab fikih itu tidak boleh lebih dari 1 nafas. Umpama kalau lebih dari 1 nafas batal, kelamaan batal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2 tuh, begitu saja sudah batal itu. Jadi kelamaan sedikit, 2 tarikan nafas itu sudah batal, tidak boleh. Dan itu ditemukan di kitab Kasyifatus Saja mengatakan demikian. Di kitab-kitab yang lain juga mengatakan demikian. Bahkan di kitab besarnya sendiri di Al-Um namanya, karangan Imam Asy-Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain juga sama. Jadi jumhur ulama mengatakan untuk membaca Al-Fatihah itu hanya 1 tarikan nafas. Itu diperhatikan ya. Itu namanya mualah, berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga huruf-huruf Fatihah. Nah, ini ada jumlahnya sebanyak 138 huruf. 138 huruf ini termasuk dengan alif atau tasydid. Contoh, ma ini tidak ada harokat, berarti ini kosong kan? Di dalam Al-Fatihah ini dimasukkan ke dalam rukun yang harus juga dibaca. Jadi sekalipun kita bacanya panjang, tidak langsung membaca ma, maka ini dianggap membaca alifnya gitu. Maka karena ini mad tabi'i ada alifnya, kita membaca panjang itu seolah-olah membaca alifnya. Nah, makanya di sini di kitab Kasyifatus Saja dijelaskan bahwa total keseluruhan huruf yang harus ada, yang harus terdengar di makhrajul huruf itu adalah sebanyak 138 huruf.
dan itu harus terbaca semuanya. Begitu ya. Berikutnya yang keempat, kata Imam An-Nawawi, menjaga tasdid Al-Fatihah. Bayangkan tasdidnya sendiri tidak boleh sampai tidak terbaca. Bismillah, ada lam di situ harus dibaca. Bismillahirrahman harus dibaca. Alhamdulillahirrabb, di situ juga ada tasdid. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi setiap tasdid di dalam Al-Fatihah wajib dibaca. Tidak boleh hanya sebatas selentingan gitu atau selewatan. Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa. Harus betul-betul sesuai tasdidnya. Harus betul-betul sesuai bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kenapa di dalam membaca Al-Quran harus tartil ya? Itu tujuannya. Kalau tidak tartil, khawatir merubah makna dan fatal lagi. Gitu. Berikutnya adalah tidak diam lama secara mutlak tanpa uzur ketika membaca Al-Fatihah. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim tadi udah 2 nafas saja itu sudah tidak boleh, apalagi agak lama. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang keenam berikutnya adalah menyengaja memutus bacaan. Ini menyengaja memutus bacaan. Umpama begini, kita tahu bahwa di Al-Quran kalau terputus di tengah harus diulang. Benar ya, kecuali di situ ada tanda wakaf. Makanya kenapa tanda wakaf itu ada? Itu supaya memberitahu kepada pembaca kapan berhenti, kapan lanjut, kan begitu ya. Bismillahir, umpama atau Bismillahirrahman, nafas tuh. Nafas itu masuk ke dalam kategori ini. Jadi kalau memang kita sudah tidak kuat nafas, berhenti saja dan diulang. Ini harus hati-hati nih ya. Jadi umpama yang mungkin akan sering itu di sirotol, yang paling akhir tuh hati-hati itu. Kalau memang kira-kira nggak naik, berhenti saja. Tadi ya, sirotol ladzina an'amta alaihim, santai aja, tarik lagi nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anteng aja, gitu, santai aja. Nah, nanti kalau ketemu di situ ada alaihim, nah, kalau di ilmu fikihnya itu bisa menyebabkan atau berpotensi batal, karena nanti akan merubah ke dalam maknanya, begitu ya. Berikutnya adalah tidak melakukan lahan. Nah, barangkali begini, ini bedanya yang tidak belajar dengan belajar, nanti bedanya begini. Dulu di pondok itu karena barengan disandingkan ilmu fikih dengan ilmu yang lain, itu belajarnya begini. Saya pernah bertanya ke guru, Kiai, kalau nanti kita mendengar bacaan yang menurut kita, ini kemarin ditanyakan juga, menurut kita itu tidak sesuai, karena kita sudah belajar nih. Nah, terus hukumnya gimana gitu ya? Atau kira-kira ibadahnya sah nggak, sholatnya sah nggak? Kata guru bijak sekali. Kata guru gini, kita tidak pernah tahu dosa kita dengan dosa yang menjadi imam. Barangkali kita belajar gitu. Ilmu-ilmu ini kita semua belajar, tapi dosa kita barangkali lebih banyak dibandingkan imam yang pada saat itu jadi imam. Jadi untuk menenteramkan hati kita ini yang umpamanya lebih tahu, yang sudah lebih belajar, kita harus ngomong di hati itu. Kita barangkali lebih banyak dosa daripada yang menjadi imam saat ini. Jadi kita pernah tahu, barangkali yang menjadi imam lebih sedikit dosanya sehingga mudah diterima. Nah, itu saya diajarkan guru seperti itu. Jadi tidak ada ruang untuk kita menyalahkan. Nah, di kajian ini itu tidak ada satu statement yang kita menyalahkan, tidak ya. Ini lebih ke pengetahuan, informasi. Barangkali tadi yang saya sampaikan. Kalau yang belum tahu, mudah-mudahan tahu. Yang sudah tahu, mudah-mudahan lebih lancar. Begitu saja. Kemudian berikutnya adalah baca Fatihah ini itu tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain. Umpama. Pas begitu saya baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya bersin tuh, haji gitu kan. Itu kan sunnahnya membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, lanjutkan. Jadi ada diselingnya dengan
bacaan alhamdulillah itu boleh tidak kira-kira? Nggak boleh. Di dalam sholat tidak boleh ada selingan zikir apapun kecuali amin. Kecuali amin di ujung. Itu selain itu tidak boleh, sekalipun itu dianggap sunnah. Jadi sunnah itu di luar sholat. Nah kemudian Fatihah juga itu disyaratkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau ada umpama mu'alaf gitu ya, tidak bisa baca Arab, itu membacanya bahasa Indonesia itu tidak boleh ya. Jadi disyaratkan memang harus bahasa Arab. Nah cuman kecuali begini, umpama nih saya mu'alaf, kemudian saya baru belajar Islam, saya tidak hafal Al-Fatihah, taunya ayat yang lain gitu. Taunya ayat yang lain, umpama saya hafal umpama aja Al-Baqarah ayat 1 sampai 7 gitu ya, umpamanya. Boleh nggak saya ganti Al-Fatihah itu dengan ayat 1 sampai 7 itu? Nggak boleh. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Posisinya saya belum hafal nih. Kalau belum hafal kayaknya boleh. Harus belajar. Kayaknya kan. Kayaknya ya. Kalau udah hafal kan itu wajib kan. Mungkin ya begitu ya. Karena belum hafal. Belum hafal. Itu Jadi, dibaca. kalau di case kondisi tidak hafal, umpamanya mualaf, ya, umpamanya mualaf, tahunya tidak Al-Fatihah, umpamanya belajarnya yang lain, tapi 7 ayat, boleh diganti dengan 7 ayat. Itu case tersendiri, case khusus itu, diperbolehkan. Oke, yang berikutnya ini juga perlu dicatat, tidak menggunakan lagu di luar qiraah sabah. Tahu qiraah sabah? Nanti kita belajar. Mudah-mudahan nanti di minggu-minggu berikutnya nanti insya Allah kita belajar sampai tuntas ya. Tidak menggunakan lagu yang di luar qiraah sabah. Kita mengenal ada bayati, ada ros, itu jiharka. Di luar irama itu tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram. Itu bahayanya. Umpama ada lagu Ilahilas Tulil kan, Ilahilas Tulil Firdausi a'la, kita bisa aja kita pakai di Al-Fatihah, bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim itu diganti sama Ilahilas Tulil tadi bisa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, masuk aja. Gitu ya. Umpama. Tapi memang case-nya ada seperti itu. Lagu di luar qiraah sabah. Makanya ini pentingnya kita belajar agama. Mana lagu yang kita diharuskan untuk pakai? Banyak lagu kayak Ros, Bayati. Kayak tadi yang saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim itu ada irama kurdi namanya, ada kurdi asli. Seperti itu. Banyak itu irama-irama yang bisa kita pakai. Nah, yang biasa kita pakai ini kebanyakan Ros, itu yang di sini itu kebanyakan itu. Dan memang kita seringnya mendengar itu kan di TV di mana, ya udah dipakai itu biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu yang lazim gitu. Yang lazimnya begitu. Nah, sekali lagi tidak boleh menggunakan irama di luar qiraah sabah. Nah, nanti apa tuh qiraah sabah? Insyaallah nanti kita belajar di lain waktu ya. Pokoknya kalau yang dengar aneh-aneh ini kayaknya ini aneh gitu ya, itu udah salah pasti. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke poin utama adalah di makhrajul huruf yang al-harf. Jadi kita belajar dari mulai tenggorokan dari bawah. Dari bawah ya. Ini umpamanya apa? Kepala gitu ya. Nah, ini kita belajar mulai dari sini nih. Ini namanya apa? Aqsa ya. Aqsa. Aqsa itu pangkal nih, pangkal tenggorokan di sini, pangkal tenggorokan. Nah, kemudian di sini nanti ada wusta. Nah, ini ada yang menyebutkan wusta, ada yang menyebutkan wasatu, sama aja lah. Sama artinya tengah-tengah juga. Ini tengah ya. Di sini ada alif dengan h. Di sini ada ha dengan ain. Di sini ada ghain, lin dengan kha ya. Ini ada disebut dengan adna. Adna itu adalah sini apa namanya? Lak-lakan.
Rumah apa-apa makan mangga. Kalau ini namanya pangkal tenggorokan kan ya? Ya. Kalau ini pangkal leher, ini pangkal tenggorokan. Maka ini makhrajul huruf. Kita akan belajar malam ini aja dulu ya, karena nggak mungkin semua dalam satu malam. Alif dengan H. A ini sifatnya nafasnya ditahan. Posisinya ada di sini. A. Dan pada saat mengucapkan A wajib terbuka. Ini wajib terbuka, tidak enggak begitu. Baca ini harus terbuka. Oke. Kita coba tempatnya dulu ya. Kemudian H juga sama. Paling gampang nanti begini. H itu. Kita kan sering manggil orang ya. Hai, gitu kan? Hai. Nah itu tuh. Hai itu kan tidak hai. Tidak hai. Enggak mungkin tuh. Pasti hai. Hai. Halo, gitu kan? Halo. Nah, halo itu adalah makhrajul huruf H. Halo, gitu. Nah, ini berarti posisinya berada di tempat yang sama. Diingat ya. Di pangkal tenggorokan ini ada dua makhraj huruf yang harus ada di sini. Alif dengan H. Cara bacanya, A tadi harus ditahan. A. H. Ini bedanya. Kalau A tadi ditahan, kalau H itu hamas harus keluar nafas. Ini ya, harus keluar nafas. Coba ya. Coba ya, satu. Dengarkan saya dulu ya. Dari A ini. A. H. Kita sambung. H. Hai. Halo. Hey. Hui. Hai. A. Itu ya, gampang kan ya? Gampang ya. Nah nih. Anggap saja kita lulus ya. Berikutnya, ya yang naik dikit agak rumit kayaknya nih. Ada yang mulia ayyuhal kafirun, K-nya jadi kafirun. Tidak pada tempatnya, ada tuh. Saya pernah dengar tuh, mulia ayyuhal kafirun. Runnya jadi ain. Pernah dengar nggak? Kafirun jadi kafirun. K-nya jadi ru-nya jadi ain. Kafirun. Adanya di mana ini? Adanya di mana? Tengah tenggorokan, ya. Namanya wasatu atau wusto al-halku, namanya tengah tenggorokan. Jadi ada dua juga tuh. Ada H dengan ada A. Oke. Coba ya. H. Ar-roh. Alhamdu. Maju. Sering ngaji Sabtu kayaknya. Sabtu pagi. Berikutnya ain. Au. Ain. An'amta. Saya tunjuk aja ya. Maaf ini ya. Kita biar seru-seruan aja nih. Pak siapa namanya? Pak Tori ya? Pak Tori. An'amta. Terus Pak, bentar Pak. An'amta. Masih nyatu. An'amta. Ini kan ya alif, nun, ain, mim, ta gitu kan. An'amta. Coba yang lain punten ya, diam dulu. An. Tadi kebuka ya. An'amta.
Lumayan. Pandai Pak Hajinan punten. An'amta. Di sini ada idhar ya. Ada idhar. Idhar itu kan jelas tuh. Maksudnya nunnya harus diperjelas. An'amta. Baik. An'amta. Lumayan lah. Genap setengah. Oke, berikutnya ya. Huruf rin. Nah, ini. Begini. Diingatnya begini karakter hurufnya begini. Rin itu harus bergetar antara pangkal lidah dengan ujung. Ya. Mana sih nulisnya nih? Ini umpama rongga mulut. Ya, kemudian yang tadi saya gambarkan yang ini nih, yang ada di sini. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini kalau ada lidah ke sini, ini harus ketemu ke sini nih. Ini dinding. Ini dinding, ini ujung lidahnya harus ketemu. Gho tuh. Gho. Ini biasanya begini nih, Kalau ketemu makhrajul huruf seperti ini, orang biasanya malas untuk baca benernya. Jadi kadang-kadang dilewat aja. Min khauf kan harusnya min khauf. Jadi min khauf aja min khauf. Bukan kha padahal kha, min khauf. Kha, kha. No. Ada lagi yang biasa tuh di khalqis sama, min khalqis samawati. Itu kan kha juga itu, khalqis. Kha itu. Tapi dibaca min khalqi aja. Harusnya apa? Min khalqis. Jadi ingat karakter dari kedua huruf yang ada di pangkal tenggorokan ini, kha dengan gha ini harus bergetar. Kha. Oke, sekarang kita yang ghairil. Ghairil. Coba. Cek dulu aja lah. Lihat seru. Pak Kusmayadi. Wah, gimana Pak? Guru tahsin nih. Siap. Tadi ingat teorinya go itu harus bergetar. Ketemu sama ini ya. Ghairil. Ghairil. Yang lain. Mas Imam, gimana Mas Imam? Ghairil. Lagi. Ghairil. Oke. Lanjut. Siapa Pak? Pak Aldi. Stop, Mas Aldi. Ghairil. Oke, itu ya bacanya ya. Ghairil. Nah, sekarang kho nih. Khairu. Jadi kalau nanti sudah belajar ini, wayang konsisten bacanya. Jadi kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak, jangan ya. Harus konsisten gitu dibacanya. Kalau ha ya katakan ha, kalau kho ya kho. Oke, sekarang kita ini materinya segini dulu nih, yang ini makhrajul huruf. Ingat, kita pelan-pelan aja. Tapi maksud saya selama 1 minggu ke depan ini dipraktekkan gitu ya. Di dalam sholat kalau memang makhrajnya kho ya katakan kho gitu ya. Nah, ini dari saya nih yang waktu pagi-pagi ini belum tuntas. Ha ketemu ha di surat Al-Hud ayat 48. Qila ya Nuh. Ada di surat Hud ayat 18, nanti bisa dicek ya. Ini latihan di rumah, buat latihan di rumah. Qila ya Nuh. Nah, gini. Qila ya-nya panjang, ya Nuh ke sini nih. Bito.
coba bacanya gimana nih? Pak Andar coba gimana bacanya Pak? Kayaknya ngelamun menitanya. Coba, bentar yang lain diam dulu nih. Gimana Pak? Sebisanya Pak. Gila Yanuhu Bit. Bi ini top. Bito Apa lah? Yanuhu Bit Gila. Ya. Oke, siap. Cobian. Punten sih Pak, isa sambil ngaguruan, punten bisa nih. Punten bisa, salah ngaguruan nanti Pak. Cari ngumpul. Pak Ade, punten Pak, kumaha Pak? Onte, siap. Pak Heri lah, Pak Heri. Qila Yanuhobbil. Baik. Cobian Pak Dudung Pak, kumaha Pak? Baca lah. Qila katingal itu eta. Pak kirang ageng itu. Yanuhu Bit Qila Gila Yanuhu Bit Yanuhobbil. Pak, punten. Gila Yanuhu Bit Qila ya Nuh. Nuhobbil. Nuh. Bit. Pak, bentar. Ya surat Al-Hud ayat 48. Tinggalin ya. Gila ya. Pak, bentar Pak. Mohon. Qila Jadi ya yang saya sampaikan tadi kita sudah belajar padahal ya dengan H. Salahnya di sini nih, ini banyak salahnya di sini nih. Ini saya bilang tadi kita tuh banyak yang nggak konsisten di makhrajul huruf. Kita sudah belajar H tadi, sudah belajar H. H itu ada di mana? Di tengah. H-nya ada di mana? Di sini. Ketika diketemukan H dengan H dibacanya sama-sama di tengah. Yanuhu. Yanuhu. Harusnya gimana? Yanuhu. Dengerin nih. Ini bedanya nih. Yanuhu. Dengarkan bedanya ya. Yang tadi bapak-bapak baca itu H dengan H ketemunya, bukan H dengan H. Harusnya H dengan H. Makhrajul hurufnya beda. H ada di tengah, H ada di bawah. Coba ya. Dengarkan nih. Qila ya Nuhu. Oh ya. Qila. Kalau dekat ini nanti kedengeran ya. Qila ya Nuhu. Qila yunuhu. Nuhu. Nuhu. Nanti coba dibuka ya. Al-Hud ayat 48. Ini latihan H ketemu H. Itu bedanya di situ. Nuhu. Nuhu. H. H. Coba bareng ya. Coba bareng. H. 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 Hu. 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 H. 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 Hu. 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 Latihan ya. Ya. Coba. Punten Pak Juhri. Qila yanuhu. Ya-nya panjang nih. Ya. Qila yanuhu. Ya. Nu. Qila yanuhu. Nuhu. Ya. Pak Haji. Itu. Qila ya Nuh. Ya-nya panjang. Nuhu. Ya. Qila ya Nuh. Ya-nya panjang. Ya. Ha. Ya. Qila Nuhu. ya Nuh. Hu. 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 Ya. Pak Firman. Gila Yanuhu Ya Nuhu. Gila Yanuhu Ya Nuhu gitu ya. Ya. Qila ya. Oh, gimana Pak Haji? Waduh, yang sesepuh. Mangga Pak Haji, mangga. Nah, Ya. kata mukanya H sama Oh. H. Ada dua huruf. Nah, ieu teh ku abdi tadi di wartosan teh nu H sareng H. Kadang-kadang kacampur, kadang-kadang ngahiji H sareng H teh sami.
Ya Nuhu gitu kan Nuhu. Padahal Nuhu. Gitu ya. Sarangannya, sarangan. Qila ya Nuhu. Qila ya Nuhu. Itunya Al-Hud ayat 48 dibuka. Nah, ayeuna bito. Memang tingkat kesulitan agak tinggi belajar makhrajul huruf di kalimat ini ya. Setelah Nuhu ketemu qalqalah. Bito. Cobian. Palelo teh coba. Qila ya Nuhu bito coba. Qila ya Nuhu bito. Gitu ya. Qila ya Nuhu bito. Qila ya Nuhu bito. Nah, ini orang mengatakan ke Al-Fatihah ya. Dimulai bismillah. Ya, dimulai bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada satu lagi lupa. Ada satu lagi lupa. Pernah belajar tarkib tafhim? Pernah. Tarkib tafhim pernah? Tarkib Tipis tebal. tarkib dengan Tarkib. tafhim. Nah, ini tipis, ini tebal. Nah, sekarang kan ada bismillahir. Nah, pertanyaan saya, hirnya tebal atau tipis? Kenapa dibaca tipis? JR. Apa yang JR-nya? Hir. Kasroh. Ro-nya kan patah di sini. Ayo. Tarkib atau tafhim di sini? Hir. Tebalnya di mana? Hirnya tebal atau tipis? Tebal. Ya. Tebal, Pak. Nah, ini disebut kalau di ini namanya transisi. Ya, transisi. Sebelumnya dibaca tarkib. Tapi rohnya nanti dibaca tebal. Makanya nanti hil dibaca asalnya begini. Dibaca asalnya begini. Kalau tarkibnya dibaca Bismillahir. Nah, karena roh di sini dia menjadi tafhim, maka berubah transisi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya tarkib menjadi tafhim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Coba tarkib dulu nih. Hir. Nah, berubah menjadi tafhim. Roh. Ini bacanya gimana? Allahu Akbar. Di mana tafhimnya? Di lamnya. Berarti dibaca bagaimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini dibaca juga roh. Hirnya tidak dibaca tafhim, tapi tarkib hir. Nah, transisi ke tafhim menjadi hirroh. Nah, ini perlu latihan. Latihan ya, coba. Hir, roh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, rohnya ada tasdid. Hir. Hilang tasdid salah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua alhamdulillah ya, haknya dengan a-nya, ingat tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ingat? Yang hir tadi tarkib. Ini Ar-Rahman semuanya jadi tafhim, semuanya tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki
pakai. Iyyaka gitu ya. Iyyaka na' Nah, di sini ada dal. Coba. Na'budu. Nah, di sini ada na'budu. Dal ini itu tidak boleh salah satu yang makhrajul huruf yang harus ditahan. Iyyaka na'budu. Nah, posisinya adalah dia dengan jim ada di tengah. Jadi kalau ini ada lidah, dia ada bersamaan dengan jim. Ja. Na'budu. Maaf. Ja maksudnya. Na'budu nanti ada di ujung ya di sini ya. Nah, ini tidak keluar nafas. Jadi tidak na'budu. Nah, enggak begitu. Na'budu. Budu. Jadi tidak budu ya. Budu. Kedengeran enggak? Na'budu. Coba. Na'budu. Nah, itu beda dengan na'budu. Itu beda makna nanti. Na'budu dengan na'budu. Budu yang ada budu gitu. Budu gitu kayak itu. Nanti kita bahas lebih dalam untuk makhrajul hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, hati-hati di tasdid tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat bahwa tidak ada yang boleh berhentikan hurufnya. Umpama begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang pernah dengar gitu? Ada, saya pernah dengar itu. Jadi jangan sampai diputus. Tadi tidak boleh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang ihdinas siratal mustaqim. Tadi catatannya di ha, di shad, di to ya. Ihdinas ingat kita harus konsisten nih bacanya nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Coba. Ihdinas siratal. Ingat tadi shad itu ada isti'la. Shad dengan lam, shad dengan sin. Ada shad, ada sin. Shad itu isti'la. Tadi mana sih nulisnya? Isti'la itu pangkal tenggorokannya yang ada ini. Itu atasnya harus ketemu dengan pangkal lidah. Isti'la namanya. Ya, isti'la. Jadi ujung lidah itu harus ketemu pangkal tenggorokan atas. Jadi ada di sini nih, harus ketemu ini. Shad coba. Shad. Sa. Makhraj hurufnya itu sama. Sin dengan sa itu, shad dengan sin itu sama. Sa. So. Saya makan bakso. Nah, itu beda tuh. So dengan sa. Kalau sa namanya istifal. Istifal itu mangap, tidak ada yang ke atas. Sa. Saya makan bakso. Ketemu nggak ke ini? Ujung ini? Kerasa nggak? Kerasa ya, bakso. Nah, ini punten. Ini ujung lidah kita itu tekan ke pangkal gigi bawah yang depan. Punten. Saya makan bakso. Nah, coba sekarang kita praktekkan itu sirat. Konsisten ya pakai ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat kemarin kesalahannya off berganti
dengan kaf. Mustaqim bukan mustaqim. Kalau mustaqim jadi hamas nanti. Mustaqim jadi kaf. Mustaqim. Mustaqim. Nanti ada setelah ini ya. Di minggu depan insya Allah kita bahas terkait khof. Ada setelah huruf gha dengan khof. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ke sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ini kita pakai yang tiga-tiganya ya. Yang siratal ladzina an'amta 'alaihim berarti nafas, kemudian ghairil sampai waladhdallin. Kemudian nanti kita sambung sampai ghairil 'alaihim tuh. Nanti kita sambung lagi, ada 3 yang coba kita baca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana posisi dhad? Dhad waladdallin itu ada di mana posisinya? Lidah. Kalau ini lidah, ini kita coba lihat atas ya. Kalau ini gigi, ini lidah, itu ada di sisi ini nih. Kalau enggak ini ada di sisi ketemu gigi geraham. Makanya ini tidak bisa dibaca waladdallin. Kalau waladdallin jadi dal, bukan ton. Ton itu posisinya ada di pinggir lidah. Rasain ya, pinggir lidah itu ketemu dengan gigi geraham. Ton. Coba. Ton. Dod. Ton. Dod. Dal. Dal. Da. Da. Na'budu. Na'budu. Waladdallin. Coba ya. Bo. 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 Do. Da. Da. Beda enggak? Beda. Beda ya. Nah, sekarang coba waladdallin. Ghair tadi ingat? Ghairil harus ketemu sama atas ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin itu tidak boleh ada nafas yang keluar. Makhrajul huruf dha itu tidak ada nafas keluar. Waladdo tidak waladdo enggak begitu. Waladdallin. Coba. Waladdallin. Itu ya. Nah, catatannya di sini ada waladdallin. Bentar lagi ya. Waladdallin ini ad-dallin di sini. Ini kan ada panjang ya. Gini kan ya. Waladdallin di sini ada tasdid. Nah, ini di sini harus nyambung, wajib nyambung. Tidak boleh terpisah. Waladdallin gitu. Coba ya. 1 2 3. Waladdallin. Itu bacaan yang pertama. Kita coba bacaan yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nafas enggak sampai situ dulu. Itu bacaan qiraah yang kedua. Imam Hafiz tadi berhentinya di situ. Ke ini enggak ketarik enggak? Bisa ya? Harusnya memang begitu dibacanya. Alaihim berhenti di situ. Diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ketiga kita sambung terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wajar. Dengan pamuda mah kebiasaan. Panginten sakit itu simpel badas. Kirang langsungna mudah-mudahan dihapunten. Mangga abade naros. Ustaz. Mangga.